Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Valena Pari Putri dari kelas 11 IPS 3. Sekarang saya akan mempresentasikan tentang PPT yang telah saya buat yang berjudul Sultan Agung versus JP Kon. Sultan Agung adalah raja yang membawa Mataram mencapai masa keemasannya. Beliau mempunyai cita-cita yaitu mempersatukan seluruh tanah Jawa dan mengusir kekuasaan asing dari Nusantara. Maka dari itu, ia sangat menentang adanya VOC dan merencanakan serangan ke Batavia. Sedangkan JP Kon adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang keempat dan keenam yang lahir pada tanggal 8 Januari 1587 di Belanda dan meninggal di Batavia pada tanggal 21 September 1629. Sultan Agung memiliki alasan kenapa ia menyerang Batavia. Yang pertama, tindakan monopoli yang dilakukan oleh VOC. Yang kedua, VOC sering menghalangi kapal-kapal dagang Mataram yang akan berdagang ke Malaka. Yang ketiga, VOC menolak untuk mengakui kedaulatan Mataram. Dan yang terakhir, keberadaan VOC di Batavia telah memberikan ancaman serius bagi masa depan Pulau Jawa. Sultan Agung merencanakan dua serangan ke Batavia. Yang pertama, pada tanggal 22 Agustus tahun 1628. Tepat pada tanggal itu, Tumenggung Baureksa memimpin pasukan Mataram menyerang VOC di Batavia, yang dimana saat itu JP Kon menjabat sebagai gubernur VOC. Pasukan Mataram berusaha membangun pos-pos pertahanan, tetapi VOC berusaha menghalang-halangi, sehingga pertempuran sengit tidak dapat dihindari. Di tengah-tengah peperangan, pasukan Mataram lain berdatangan dan mengepung pasukan VOC. Tetapi, kekuatan VOC dengan persenjataan lebih unggul dapat memukul balik pasukan Mataram, dan Tumenggung Baureksa gugur. Serangan kedua terjadi pada tahun 1629. Sultan Agung langsung mempersiapkan serangan kedua. Ia meningkatkan jumlah kapal, senjata, dan bahan makanan. Ia membangun lumbung beras untuk persediaan bahan makanan di Tegal dan Cirebon. Tahun 1629, pasukan Mataram di bawah pimpinan Tumenggung Singaranu, Kiaki Dipati Jumina, dan Dipati Purbaya. VOC mengetahui persiapan pasukan Mataram, sehingga di Tegal VOC menghancurkan 200 kapal Mataram, 400 rumah penduduk, dan sebuah lumbung beras. Dengan jumlah pasukan yang ada, pasukan Mataram berhasil menguasai dan menghancurkan benteng Hollandia. Lalu pasukan Mataram mengepung benteng Bomel, tapi gagal menghancurkannya. Terdengar kabar bahwa JP Kon tewas dalam peperangan itu yang terjadi pada tanggal 21 September tahun 1629. Belanda semakin marah dan meningkatkan kekuatannya, sehingga pasukan Mataram ditarik kembali. Kegagalan pasukan Mataram. Dengan kegagalan kedua penyerangan pasukan Mataram membuat VOC semakin berambisi untuk memaksakan monopoli dan memperluas pengaruhnya di daerah lain. Namun di balik itu, VOC tetap mengawasi gerak-gerik pasukan Mataram. Seperti contoh waktu Sultan Agung mengirim pasukan ke Palembang untuk menyerang Mataram, di tengah jalan langsung diserang oleh VOC. Jiwa Sultan Agung untuk melawan dominasi asing di Nusantara tidak diwarisi oleh raja-raja penggantinya. Ia meninggal pada tahun 1645. Mataram pun semakin lemah dan dikendalikan oleh VOC. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.